tabur air mataku, berharap janji firman-Mu. Ku kan menuai semua janji-Mu selamanya. Ku hidup bagi-Mu selamanya, memegang janji-Mu sebab firman-Mu. Kuatkan hatiku, kota benteng tempatku berlindung. Meski waktu menguji hatiku kekelaman, di depan langkahku Kau menara, terangi jalanku, takkan ku goyah. Gunung batuku, Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu, Yesus Tuhan Raja segala raja. Kami mau bersorak-sorai bagi Raja. Haleluya. Bersorak-soraklah bagi nama Tuhan, hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya, mengangkat tangan, tinggikan namanya. Bersorak-soraklah bagi nama Tuhan, hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya, mengangkat tangan, tinggikan namanya. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu, Yesus Tuhan Raja segala raja. Yesus Raja, Dia yang layak untuk ditinggikan. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Bersorak-soraklah bagi nama Tuhan, hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya, mengangkat tangan, tinggikan namanya. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu, Yesus Tuhan Raja segala raja. Nyatakanlah kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu di dalamku, oh Tuhan, seperti api yang menghanguskan. Jiwaku kan aman di dalam-Mu, oh Tuhan, sebab Kaulah benteng perlindungan. Nyata
Tuhan yang akan mengubahkan duka cita menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan, Dia akan mengubahkan keadaan kita, membalikan keadaan kita. Amin, di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Angkat pujian, ceritakan kasih-Mu, tak henti rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ku angkat bebanku, hapuskan air mataku, gantikan dukaku dengan tarian setiap hari. Sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari tarian. Sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Sebab Tuhan baik. Ku angkat pujian, ceritakan kasih-Mu, tak henti rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Kau angkat bebanku, hapuskan air mataku, gantikan dukaku dengan tarian tiap hari. Sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari tarian. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari tarian. Sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan adalah Raja. Biarlah pulau-pulau yang jauh dan ujung-ujung bumi bersorak-sorai bersukacita karena Tuhan. Roh Allah melanda negeriku, pengurapan tercurah, bangkitlah generasi penerobos, seperti Daud mengalahkan Goliat. Musa membelah lautan, tanganmu selalu menyertai. Bersiap untuk tuaian yang besar, tiap lidah mengaku Kau Tuhan. Panji Tuhan berkibar, nyanyian baru kemenangan. Pujilah Dia dari ujung bumi, pulau-pulau menyembah Raja, menyatakan kebesaran-Mu. Engkau dahsyat dan hebat. Oh, Kau dahsyat dan hebat. Roh Allah sedang melanda negeri kita. Roh Allah melanda negeriku.
Kami berdoa dan berdiri bagi generasi kami sampai ke ujung bumi. Kami kan pergi. Kami berdoa dan berdiri bagi generasi ini sampai ke ujung bumi. Kami kan pergi. Bersiap untuk tuayan yang besar, tiap lidah mengaku Kau Tuhan. Panji Tuhan berkibar, nyanyian baru kemenangan. Pujilah Dia dari ujung bumi, pulau-pulau menyembah Raja, menyatakan kebesaran-Mu. Engkau dahsyat dan hebat. Engkau dahsyat dan hebat. Engkau dahsyat dan hebat. Haleluya. Kita punya otoritas. Kita gereja Tuhan memerintah. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia. Shalom guys, shalom youth. Mari kita beribadah bersama-sama, mari kita fokuskan hati kita buat pribadi yang paling mengasihi kita. Amin. Dia telah menyelamatkan kita, memberikan kita hidup di dalam kelimpahan. So let's begin to worship God. Mari kita mengangkat tangan kita dan mari kita agungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan hidup kepada kami, supaya kami memilikinya di dalam segala kelimpahan. Thank you Lord. We thank you Jesus. Say thanks for the things you have done for me, things so undeserved that you gave to prove your love for me, and the voices of a million angels cannot express my gratitude. All that I am and never hope to be, they owe it all to me. Mari kita angkat kedua tangan kita. So let's begin to worship
worship God. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to do. Should I gain any praise, let it go to Calvary. Oh, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. In His blood, in His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. He has done. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. No one see how great is our God. We sing how great, oh, how great is our God. Come on, sing with me, how great is our God. No one see how great is our God. Oh, how great is our God. How can I say thanks for the things You have done for me? We will shine a rise. Bangkitlah menjadi teranglah. Mari bersama-sama kita katakan, kami memanggil generasi menjawab panggilan ilahi, memberi diri untuk mengabdi, tanggalkan beban yang halangi. Come on. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan mari bersama-sama katakan, we will shine, we will shine, like a star. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from them.
Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditekan, bersinar dan jadilah terang. Semua, we will shine bright like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, loud is your mercy. There is no other name. We will shine, oh, we will shine the rise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Come on, let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our life is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Di dalam setiap keadaan, bahkan di tengah badai, Dia hadir untuk memenangkan setiap kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Badai takkan menakutkan hati, burung takkan menyurutkan langkah kakiku. Walau seribu rebah di sisiku, berlaksa musuh mengejarku, tahu tak ada yang dapat pisahkan ku dari kasih pelita yang tak padam, sungai yang tak kering. Kini ku memegang teguh janji, tenang di tengah badai ku aman bersamamu. Walau seribu rebah di sisiku, berlaksa musuh mengejarku, tahu tak ada yang dapat pisahkan ku dari kasih pelita yang tak padam, sungai yang tak kering. Di dalam segala hal, Dia hadir untuk memenangkan setiap kita. Walau seribu rebah di sisiku, berlaksa musuh mengejarku, tahu tak ada yang dapat pisahkan ku dari kasih pelita yang tak padam, sungai yang tak kering. Itulah
siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita sedang menyembah Allah yang penuh kuasa. Dia Allah yang mau dan selalu sanggup menolong setiap kita. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, semesta alam cerita kemegahan kuasa-Mu Tuhan, langitlah tahtmu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setiamu, tak surut langkahku, tak goyah imanku. mari angkat kedua tangan kita, katakan, Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap napasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, hatiku percaya Kau tetaplah Allah. mari kita angkat kedua tangan kita. Mari semuanya Katakan, semesta alam cerita kemegahan kuasa-Mu Tuhan, langitlah tahtmu, bumi tumpuan kaki-Mu. bahkan di dalam topan Kau hadir. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setiamu, tak surut langkahku, dan tak goyah imanku. Selamanya, selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyah, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap napasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Worship You, Lord. Shalom, Youters dimanapun Anda berada. Di Jakarta, Depok, Bekasi, dimanapun saudara, dimanapun rekan-rekan. Di luar kota, kita akan beribadah. Dan saya yakinkan kamu pasti diberkati. Amin. Kalau kamu yang hari ini bersama-sama dengan orang tuamu, orang tuamu akan membimbing kamu. Kalau ada firman Tuhan yang agak sedikit berat. Tapi kalau nggak ada orang tua, panggil orang tuamu. Bilang, Ma, tolong di sini dong, Pa, terjemahin ini gitu ya.
Oke? Mari kita dengarkan firman Tuhan-Nya. Sebelum itu kita akan berdoa bersama. Mari tutup matanya. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus yang lemah lembut akan berbicara kepada setiap kami. Kami percaya seberapa mudahnya pun kami percaya Yesus yang adalah hikmat itu hidup di dalam kami, memampukan kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar, mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan, sehingga kami dapat mempunyai pikiran yang berbeda dari sebelumnya. Keputusan kami pun berbeda, tingkah laku kami pun berbeda. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Shalom, halo rekan-rekan, Yud. Sudah? Dengerinnya boleh sambil ngemil juga boleh, Tapi pastikan kamu siap untuk mendengarkan firman Tuhan-nya. Jadi stay fokus, it's okay, sambil ngemil sesuatu. Mari kita dengar firman Tuhan-nya, dibenarkan oleh iman. Oke? Ini agak sedikit berat, sedikit aja. Tapi semua yang berat, jawabannya hanya apa? Satu, yaitu apa? Diet. Benar nggak? Benar? Mari kita lihat, dibenarkan oleh iman. Oke, cerita awalnya begini. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan yang kuning. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang pertama dibilang telah. Semua orang di dunia ini waktu lahir sudah berdosa. Oke? Ayatnya berkata telah. Dan semua yang berdosa itu dikatakan firman Tuhan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya kehilangan kemuliaan Allah? Roh Kudus adalah kemuliaan Tuhan. Benar? Ketika orang hidup di dalam dosa, ketika orang lahir tidak mengenal Tuhan, gitu ya. Tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Dan Roma 6 ayat 23 yang A dikatakan semua upah dosa adalah maut. Jadi semua orang yang tidak mengenal Yesus, semua orang yang tidak mengenal Tuhan, kalau mati kemana? Pasti masuk ke neraka. Karena apa? Semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Wah, kapan dia berdosa? Firman Tuhan bilang begini, Mazmur 51 ayat 5, dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Hah? Bayi pun sudah berdosa? Ya. Loh, bayi kan belum melakukan apa-apa. Bayi kan belum pernah mencuri, bayi kan belum pernah berbohong, bayi kan belum pernah marah. Bagaimana dia bisa berdosa? Bahkan di dalam kandungan ibunya belum keluar, belum tapi sudah berdosa. Nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Alkitab ini cuma mau menceritakan bahwa ketika seseorang ada di dalam kandungan ibunya, bahwa semua orang itu sudah berdosa. Dan Roma 6 katakan semua upah dosa adalah maut. Benar? Nah, bagaimana caranya bayi bisa berdosa? Dikatakan firman Tuhan, Roma 5 ayat 12. Oke, kalau kamu bawa catatan, catat. Jangan dibilang, saya simpen di pikiran saya. Jangan. Yang disimpan di sini itu drama Korea saja. Kalau yang ini harus dicatat. Kalau drakor, nggak usah dicatat, ya kan? Kalau ini harus dicatat. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang. Jadi dosa masuk ke dunia ini oleh satu orang. Siapa itu? Adam. Karena dosa Adam, semua orang berdosa. Bagaimana caranya? Menjalar ke semua orang. Makanya semua orang bilang,
Makanya semua orang itu sudah berdosa. Jadi bukan karena dia melakukan dosa, tetapi karena dosa Adam menjalar ke dia. Wow, benar nggak? Jadi kamu nggak perlu mencuri untuk berdosa. Nggak usah, kamu tuh sudah berdosa dari dosanya Adam. Benar nggak? Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa dia baik, kalau ada orang yang berkata bahwa dia itu cukup taat sama firman Tuhan, hey, kamu itu sudah berdosa. Bahkan ketika kamu masih di dalam kandungan. Nangkap? Nah, sama seperti saya famnya Panggabean. Saya nggak perlu melakukan apa-apa untuk menjadi Panggabean. Benar ya? Panggabean itu the best marga in the world for a Bataknis. The best marga in the world for Bataknis people. Ya. Dikatakan, saya ini Panggabean. Kenapa saya Panggabean? Karena bapak saya Panggabean. Kenapa Panggabean? Karena buyutnya Panggabean. Jadi saya nggak perlu melakukan sesuatu untuk menjadi Panggabean. Karena saya sejak lahir pun sudah Panggabean. Sama seperti kamu, kalau margamu misalnya Lim. Dari bapakmu Lim, kakekmu Lim, buyutmu Lim. Kamu nggak perlu untuk melakukan sesuatu untuk menjadi fam Lim. Benar nggak? Kalau kamu orang Manado, misalnya margamu adalah Wenas atau Wenas misalnya gitu ya. Kamu nggak perlu melakukan sesuatu untuk menjadi orang Manado yang fam Wenas. Karena apa? Bapakmu Wenas, kakekmu Wenas, buyutmu Wenas. Benar? Gak ada yang bisa kamu lakukan. Begitu juga dengan dosa. Kamu sudah melakukan dosa. Tapi kapan saya melakukannya? Dari nenek moyangmu. Tapi puji Tuhan, Yesus datang ke dunia ini. Apa yang dia lakukan? Roma 5 ayat 18. Tadi kan Roma 5 ayat 12, ayat 18 dibilang ini. Sebab sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Jadi karena dosa Adam, semua orang jadi berdosa. Lalu dikatakan firman Tuhan begini. Demikian pula oleh satu kebenaran, semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Siapa yang melakukan itu? Siapa satu orang yang melakukan pembenaran? Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus membayar semua dosa yang harusnya kita tanggung. Yesus membayar semua hukuman yang harusnya kita tanggung. Yesus itu tidak berdosa datang ke dunia ini. Ketika dia hidup pun, dia tidak berdosa. Ada 613 hukum Taurat. Yesus tidak ada melanggar satupun. Dia menggenapkan semua hukum Taurat di dalam hidupnya. Dia tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan dosa apapun. Dia taat melakukannya. Karena Yesus taat, dikatakan firman Tuhan, perhatikan yang kuning, oleh satu orang perbuatan kebenaran, maka semua kita dibenarkan. Nah, tadi gampang ya. Benar? Karena Adam berdosa, semua kita berdosa. Sekarang, karena Yesus melakukan perbuatan kebenaran, kita dibenarkan. Jadi kamu bukan karena baik dibenarkan, tetapi karena Yesus yang baik, kamu jadi dibenarkan. Karena Yesus yang taat, kamu dibenarkan. Sama seperti dosa tadi. Kamu gak perlu melakukan dosa untuk menjadi berdosa. Karena Adam, kamu sudah berdosa. Sekarang karena Yesus, saya jadi dibenarkan. Amin. Nah, bagaimana cara Yesus membenarkan kita? 1 Korintus 6 ayat 20. Catat yang baik. Catat yang baik. Kalau kamu nanti bingung, kamu bisa DM saya di Instagram. Follow dulu Instagramnya. Benar? Follow dulu. Lalu kamu bisa DM saya. Kak, pertanyaan Kak. Ya, model itu siapa? Yang ada di gambar. Saya akan ceritakan sama kamu. Siapa itu model? Ya, namanya Jajang gitu deh. Orang Tangerang Selatan. Nanti saya akan kenalkan sama kamu. Kalau kamu mau nanya
di Instagram saya. 1 Korintus 6 ayat 20, firman Tuhan katakan begini. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Perhatikan, kamu dibeli, yang tadinya kamu sudah terjual sama dosa, harusnya kamu itu mati pasti masuk peti dulu kalau mati. Baru kubur, masuk neraka. Sekarang Yesus membayar kamu lunas. Karena itu kata firman Tuhan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kalau kamu sudah dibeli, sekarang kamu punyanya siapa? Papa mama dong? Bukan. Bukan punya papa mama. Punya siapa? Punya pemerintah? Bukan. Kamu itu punya Yesus. Amin. Tapi jangan tiba-tiba bilang sama papanya, "Pak, aku bukan punyamu lagi. Aku bukan anakmu lagi." Ya bukan, jangan. Nanti kamu gak dibayarin uang sekolah loh. Kamu memang kepunyaan Bapa di surga. Makanya semua bayi yang ada di kandungan ibunya, yang ada di dalam air ketuban ibunya, dalam bahasa Ibrani disebutnya siliyah. Siliyah itu artinya, sili itu artinya kepunyaan, Yah itu artinya Yahweh. Jadi semua bayi yang di kandungan ibunya itu adalah kepunyaan Allah. Jadi kamu tuh punya Allah, dibayar lunas di kayu salib. Bagaimana caranya Yesus membayar lunas? Alkitab bilang, hukum Taurat nih bilang, kalau matanya memandang yang tidak baik, misalnya nih memandang cowok atau cewek, kalau cowok cowok cakep gitu kan, cewek kan suka, "Cowok, godain kita dong," gitu. "Kalau enggak gua hajar lu." Misalnya kalau ada cewek yang ini ya, sterek ya, "Godain kita dong." Misalnya, kalau ada cowok ngelihat cewek lalu sampai kelilip-kelilip matanya, sesak nafas, matamu, kata firman Tuhan, barang siapa yang mengingini perempuan lain atau laki-laki lain sudah berzina. Barang siapa mengingini Nike Air Jordan orang lain sudah mencuri. Wih, keren banget tuh Nike-nya. Mau dong tuh, "Pak, beliin dong Pak sepatu Nike Air Jordan-nya." Supaya apa? Supaya bisa ngedang Pak. Ngedang apa? Ngedangdut. Bukan. "Pak, supaya bisa Pak." Lalu lihat, kalau kamu mengingini sepatunya, kamu sudah mencuri. Kalau menurut hukum Taurat ya. Barang siapa yang membenci saudaranya, kamu benci adikmu, sudah membunuh, kata hukum Taurat. Benci sama orang tuamu, kamu sudah membunuh. Benci sama temanmu, kamu sudah membunuh. Berarti saya pembunuh dong. Kalau menurut hukum Taurat. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Yesus bayar semuanya. Kalau matanya yang berdosa, matanya harus dicungkil. Benar nggak? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tangan ganti tangan, kata firman Tuhan. Nyawa harus ganti nyawa. Pembunuh harus dibunuh. Tadi saya sudah katakan, barang siapa yang membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Jadi kita ini pembunuh. Pembunuh. Iya. Serial killer. Tangkap ya? Tapi puji Tuhan, Yesus bayar semuanya. Apa yang dilakukan Yesus? Yesaya 53 ayat 5 dikatakan begini. Tetapi Yesus, dia di situ adalah Yesus, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi kita yang memberontak, berontak itu artinya begini. Pemberontak itu hari ini janji setia, besok enggak lagi. Hari ini janji, aku mau bertobat Tuhan. Oh Tuhan, ampunilah aku. Besok sudah buat lagi dosa. Yesus bayar itu. Yesus ditikam. Jadi setiap kali kamu memberontak, kamu tadinya janji mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kamu langgar lagi, tahu nggak kamu? Ada yang bayar loh itu. Tahu nggak siapa yang bayar? Yesus. Bagaimana caranya? Dia ditikam. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesus dipukul. Waktu dia jalan, saya sering pergi ke Israel. Nanti bilang sama papa mamanya kalau ada di samping kamu. "Ma, pengen ke Israel dong, tapi sama om itu, jangan sama yang lain." Itu kayaknya om itu asik deh. Ya, bilang sama papamu.
Waktu Tuhan Yesus berjalan menuju Golgota, jalanan itu sempit, kiri kanannya sempit, jadi orang itu tutup kepala Tuhan Yesus dengan kain, lalu Tuhan Yesus itu dipukulin pakai kayu. Lalu ada yang pukul dia pakai tangan, lalu ada yang mencabuti jenggotnya. Makanya jenggot Tuhan Yesus itu di sininya tuh berlobang. Rahangnya lepas. Karena dipukulin. Jadi waktu Tuhan Yesus itu jalan, pegang salib, dia dipukulin. Tahu nggak kenapa dia diremukkan? Karena kita yang jahat. Kenapa Yesus lakukan itu? Karena kan dia mau bayar hutang kita. Karena kan kita sudah berdosa, harus ada yang bayar hutangnya. Siapa? Yesus bilang, aku aja deh yang bayar. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Kita selamat, Yesus yang bayar. Dan oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Makanya Tuhan Yesus ketika naik ke kayu salib, tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang apa? Sudah selesai. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani dibilangnya kullah. Kullah itu artinya gini, sudah lunas. Sudah aku bayar semuanya. Mata sudah diganti mata. Makanya Tuhan Yesus waktu bawa salib, dia kan terjatuh. Dia terjatuh bukan karena tenaganya ya sudah habis, tapi karena dia sudah nggak bisa melihat. Karena matanya dipukulin dan mengenai matanya sehingga dia sudah susah melihat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dipukulin. Banyak orang yang percaya giginya Tuhan Yesus itu ada yang rontok karena dipukul. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu terakhir dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Karena nyawa harus ganti nyawa. Nah, berarti waktu Tuhan Yesus mati dia bilang gini, sudah selesai. Sudah dibayar lunas. Kamu sudah dibayar lunas. Sekarang kamu milik siapa? Milik Yesus. Kamu sudah dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Saya sekarang milik Tuhan, yang tadinya milik dosa, milik iblis, sekarang saya milik Tuhan. Ciptaan baru. Dulu saya pikirannya penuh dosa, perlakuannya bikin dosa, semua yang saya lakukan itu dosa. Sekarang saya punya Yesus. Berarti ibaratnya komputer, saya harus di restart, diulang lagi, dimasukkan program yang baru, karena saya sekarang yang tadinya milik iblis, sekarang milik Yesus. Kamu sekarang baru. Kalau kamu punya komputer, komputernya baru, kamu masukkan program yang lama, kira-kira komputernya hasilnya baru nggak? Enggak, benar ya? Sama kalau kamu punya handphone Samsung, lalu kamu punya iPhone, kamu memperlakukan iPhone seperti Samsung, ya rusak dong iPhone-nya. Benar nggak? Begitu juga kebalikannya. Kamu itu sekarang punya Tuhan, berarti kamu harus memperlakukan kamu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi caranya bagaimana supaya meribut kamu, supaya restart kamu dengan yang baru? Harus dimasukkan program yang baru. Apa itu? Firman Tuhan. Benar ya? Nah, karena kamu sekarang ciptaan baru, karena semua yang baru diperlakukan dengan cara yang lama, hasilnya pasti lama. Nangkap? Benar? Nah, mari kita lihat. Sekarang kamu sebagai anak Tuhan apa? Sekarang sebagai anak Tuhan, saya ini gimana sih, Ma? Apakah saya ini hebat? Saya ini baik? Tuhan bilang begini, dan karena kehendaknya inilah kamu telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kamu sudah kudus belum? Sudah. Benar? Kamu telah kudus. Kamu telah kudus. Kamu telah sempurna. Dikatakan firman Tuhan, satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kamu tuh kudus sekarang, besok, selama-lamanya. Karena darah Yesus sudah menguduskan kamu satu kali untuk selama-lamanya.
Lalu dikatakan firman Tuhan, dan oleh pertambahan tubuh Yesus, sebab oleh satu korban saja, ayat 14, Ibrani 10 ayat 14, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi kamu sekarang bukan hanya kudus, kamu telah sempurna. Amin. Kamu telah sempurna, kamu telah kudus. Tapi aku masih suka bikin dosa. Tapi aku masih bikin begini, tapi aku masih marah. Hei, kamu harus sadar dulu bahwa kamu telah kudus, kamu telah sempurna. Saya akan kasih contoh. Lihat saudara, lihat ya teman-teman. Saya akan kasih contoh buat rekan-rekan. Apa sekarang kondisimu? Apa sekarang posisimu di dalam Tuhan? Kamu telah sempurna, kamu telah kudus, kata firman Tuhan. Saya akan kasih contoh. Saya punya satu sepatu yang mahal. Nilainya sangat mahal. Nike, saya nggak pernah, saya tanya orangnya juga nggak tahu namanya sepatunya apa. Sepatu ini mahal sekali. Kalau kamu nggak tahu kamu berharga, waktu kamu diciptakan berharga. Lihat, saya sudah tanya sama orangnya, karena berharga sekali sepatu ini, sudah 1 tahun lebih, 2 tahun, mungkin baru dipakainya sama dia baru 3 kali. Tahu nggak karena apa? Karena berharga. Setiap selesai dipakai, tahu nggak diapain? Dibersihin, dibrush. Tahu karena apa? Nggak akan pernah dipakai waktu hujan. Nggak mungkin dipakai waktu hujan. Tahu karena apa? Mahal. Sepatu berharga. Setelah selesai dipakai, diangin-anginin dulu, baru dimasukin, didiamin dulu, sudah berapa lama, baru dimasukin kotaknya. Lihat, karena dia berharga, diperlakukan dengan barang sebagai berharga. Follow IG saya, kalau kamu follow, kamu akan mendapatkan. Enggak. Lihat, kalau dia berharga, dia akan perlakukan ini dengan berharga. Tapi ada orang yang nggak tahu loh ini berharga. Benar nggak? Dia lihat, wih sepatu apa nih? Biasa aja. Dia pakai, dia nggak tahu nilainya. Nah, saya mau kasih tahu sama kamu, nilai kamu itu sekarang sempurna, kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan harga lebih berharga daripada emas dan perak. Kamu telah dibayar kamu dibayar itu dengan darah yang mahal. Jadi kamu tuh mahal banget, tapi ada orang yang nggak sadar harganya dia tuh mahal. Tiba-tiba datang, lalu lihat, sepatu apa nih? Nike. Ini pasti Nike ke puncak gunung nih. Lalu dia bilang, pakai dipakai. Lumayan. Pakai lewatin hujan, keciprat, dipakai kemana-mana, basah, dibiarin aja, dicuci sembarangan. Bahkan kadang-kadang dimasukin mesin cuci. Tapi waktu dikasih tahu, dia bilang begini, kamu tahu nggak harga sepatu ini berapa? Saya sudah tanya sama yang punya, harga sepatu ini hampir 20. Sama yang punya, saya sudah tanya. Waktu dikasih tahu, itu harganya 20 juta loh. Kaget. Mahal banget ini sepatu. Langsung disembah. Ampunkan saya. Benar gak? Ampunkan aku. Dewa sepatu. Bukan. Lihat. Karena apa? Mahal. Astaga. Aku memperlakukannya dengan cara yang salah. Aduh, maaf ya. Yang tahu nilainya, langsung diapakan? Ini mahal loh. Kamu harus memperlakukannya dengan cara yang benar. Kamu harus memperlakukannya dengan cara yang mahal. Kalau kamu tahu dirimu mahal, kamu akan mulai memperlakukan dirimu berharga. Kalau kau tahu kau dibayar dengan darah yang mahal, nanti setelah ini kau renungkan bagaimana caranya kau dibayar Tuhan.
Bagaimana caranya Tuhan membayar dirimu dengan semua penderitaan Dia. Kau tahu kau tahu bahwa kau berharga. Saya akan buat mukjizat. Tiba-tiba sepatu ini hilang. Set! Sudah nggak ada. Kamu tahu nggak? Kamu sekarang berharga. Kamu tahu nggak? Kamu telah dikuduskan. Kamu tahu nggak? Kamu itu telah sempurna. Kamu itu telah kudus. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Jadi, saudara-saudara, rekan-rekan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, fikirkanlah semuanya itu. Jadi, karena kamu sudah sempurna, karena kamu sudah dikuduskan, makanya fikirkan yang kudus. Karena apa yang kamu masukkan, maka itu yang juga yang akan kamu lakukan. Apa yang kamu masukkan, itu juga yang akan kamu omongkan. Kalau yang masuknya baik, yang kamu ucapkan baik. Kalau kamu masukkan yang benar, maka perilakumu akan benar. Jadi masukkan dong firman Tuhan ke dalam pikiranmu. Masukkan kebenaran firman Tuhan, maka kamu akan selalu bersikap, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang berharga itu artinya bertindak seperti firman Tuhan. Lihat loh, kamu tuh telah dibenarkan oleh Yesus. Kamu itu berharga di mata Tuhan. Kalau kamu tahu ini, kalau kamu tahu kebenaran firman Tuhan ini, kamu akan hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Jadi banyak-banyak masukin firman Tuhan. Jadi semua bersikap seperti firman Tuhan. Boleh nggak ya begini? Boleh nggak ya mencontek? Boleh nggak ya melakukan mencuri seperti ini? Boleh nggak ya marah sama mama? Boleh nggak ya nyanyiin lagu begini? Nyanyiin lagu-lagu cinta yang begini? Boleh nggak ya pacaran? Semuanya itu ada di firman Tuhan. Benar nggak? Boleh nggak begini? Boleh nggak begitu? Semuanya ada di firman Tuhan. Karena apa? Karena kamu berharga. Karena kamu berharga, masukkan yang berharga. Maka tindakanmu akan berharga juga. Masukkan yang kudus, maka kamu akan bersikap yang kudus. Tapi kalau kamu masukkan di Instagrammu ngelihat yang porno, di Facebookmu juga, terus kamu suka melihat hal-hal yang porno di handphone, kamu simpan, makanya perilakumu juga negatif. Kalau kamu suka melihat barang-barang yang tidak benar, kalau kamu suka beranggapan bahwa kamu itu hebat karena punya sesuatu, hey, kamu itu sudah hebat. Tuhan memandang kamu sudah luar biasa. Jadi masukkan firman Tuhan, itu yang buat kamu hebat. Amin. Sudah selesai, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Tutup matanya. Kita akan datang kepada Tuhan. Yang pertama, dengarkan saya. Kamu telah ditebus Tuhan dengan darahnya yang mahal. Kamu sekarang punya Tuhan. Kamu miliknya Tuhan. Jadi hidupmu itu bukan milikmu. Itu adalah miliknya Tuhan. Karena kamu sudah dibeli sama Tuhan dengan darah yang mahal. Kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kamu sudah dikuduskan. Itu sebabnya kamu pasti masuk ke surga. Kamu pasti diselamatkan. Tapi selama kamu masih hidup di bumi, kamu harus bersikap dong seperti orang yang sudah dikuduskan. Kamu harus bersikap dong seperti orang yang sudah benar. Kan kita tidak bisa bilang bahwa saya sudah dibenarkan, tapi perilakunya nggak benar. Saya sudah kudus, tapi perilakunya nggak kudus. Makanya orang tidak bisa melihat Yesus dari hidup kita. Aku berdoa setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dapat mengerti bahwa mereka sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan saat ini mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena mereka sudah benar, mereka sudah dikuduskan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat setiap anak-anak Tuhan ini. Mulai hari ini setiap anak-anak Tuhan yang mau committed di dalam hatinya, faithful, mau setia, mendengarkan firman Tuhan terus, membaca firman Tuhan terus, pemuritan, jangan malas.
Telepon pembimbingnya, Kak, kapan kita pemuritan? Kalau pembimbingnya nggak jawab, samperin pembimbingnya. Lalu dengerin firman Tuhan. Kamu akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya mengucap syukur bila kebenaran firman Tuhan ini berakar kuat. Terima kasih Bapa. Kita akan mengakhiri. Mari bangkit berdiri rekan-rekan. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan mengarahkan matanya kepada engkau bukan untuk mencari dosamu, tapi untuk memberkati engkau di dalam studimu, untuk memberkati engkau di dalam pekerjaanmu, untuk memberkati engkau di keluargamu. Dengarkan saya baik-baik, kau adalah gambaran Kristus. Dunia ini mungkin tidak bisa melihat Yesus, tetapi mereka bisa melihat Yesus dari perilakumu. Mereka bisa melihat Yesus dari tingkah lakumu ketika kau ngomong, ketika engkau di sekolah, ketika engkau di rumah. Pada saat itulah mereka akan memuliakan Yesus ketika mereka melihat hidupmu yang baik. Diberkatilah engkau di studimu. Nama Tuhan dipermuliakan melalui apapun yang kau lakukan. Kau akan terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin, amin. Amin. Rekan-rekan, teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya yakin sekali setelah ini kau punya komitmen yang sama, yaitu mau committed untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kamu melakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.